baik-baik saja, sehat. Amin. Adik-adik, pagi ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GPI BSD. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik, ayo berikan hatimu untuk menyembah Tuhan. Berikan tanganmu untuk memuji Tuhan, mulutmu untuk memuji Tuhan. Oke? Ya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Ayo siapkan hatimu untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sungguh bersemangat karena Tuhan begitu baik untuk kami. Tuhan, pagi ini kami mau ibadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, biar Tuhan memberikan sukacita melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Sama-sama. Ayo, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Tepuk tangan ya. Oh
kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Adik-adik sungguh-sungguh pejamkan mata, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Yesus, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu akan tumbuh, berbuah, lebat di dalam hati kami, dan sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, senang sekali bertemu kembali
kita dalam acara sekolah minggu. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Paskah. Apa itu Hari Paskah? Hari Paskah adalah hari di mana kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami kematian, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Cerita ini Kak Ruth ambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adik, setelah kita melihat tadi cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hadir di tengah-tengah kita. Ayo kita baca dulu ya. Ayat kita dari Lukas 24 ayat yang ke-34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, dari ayat ini adik-adik, kalau adik-adik merasa takut ketika adik-adik sendirian di rumah saat mama dan papa pergi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai kita. Seperti cerita Kleopas tadi, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Kleopas. Nah, Tuhan Yesus pun akan berjalan dan hadir bersama-sama dengan adik-adik. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik sedang sendirian, saat adik-adik bermain atau belajar, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan ketika Tuhan Yesus menyertai kita, Dia akan menolong kita dalam setiap kesulitan kita. Ketika kita sedih, Tuhan Yesus akan menghibur kita. Ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah, adik-adik, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian dan kebangkitan-Mu, untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir dan menyertai hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu hadir dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di acara sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Semuanya dengar kan? Tuhan Yesus kita hidup untuk selama-lamanya. Ukurnya adalah kalau Dia hidup di tengah-tengah kita. Ya, kita ada satu pujian